pertemuan ini nanti gue minta tolong share linknya aja ke gue nanti biar gue forward ke Pak Jengkinya. Itu aja. Terus untuk pertemuan kali ini yang presentasi adalah kelompok 9, yaitu ada Ananda Sadrina, Rosa Aulia, dan Ripka Angela. Apakah sudah ada untuk kelompok 9 semuanya? Ya, udah ada. Oke, kepada kelompok 9 dipersilakan memaparkan presentasinya. Terima kasih. Oke, makasih Egan. Izin share screen ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai negara hukum. Kelompok 9 ini terdiri dari Rosa Aulianisa, lalu saya sendiri Ananda Sadrina, dan Ripka Angela Tiurma. Next. Baik, kita mulai dengan konsep negara hukum. Jadi, awal terbentuknya negara hukum itu dikemukakan oleh Plato, yang mana konsepnya adalah penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan atau hukum yang baik yang disebut dengan istilah nomoi. Nah, dengan demikian konsep nomoi ini merupakan cita atau awal pembentuk konsep negara hukum. Kemudian konsep yang dikemukakan oleh Plato ini didukung dan dipertegas oleh Aristoteles, di mana konsep negara hukum menurut Aristoteles ini diawali dengan terminologi politika. Jadi kalau dari Plato itu nomoi, dari Aristoteles itu adalah politika. Di politika ini menjelaskan bahwa negara hukum yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi. Aristoteles juga memperkenalkan keharusan adanya konstitusi atau kita kenalnya UUD dan kedaulatan hukum. Boleh selanjutnya. Oke, ada restat dengan rule of law. Jadi keduanya itu sama artinya gitu ya. Negara hukum. Cuman restat itu dari bahasa Belanda, rule of law itu dari bahasa Inggris. Nah, keduanya ini merupakan konsep yang diimplementasikan di negara Inggris dan Prancis. Jadi, di negara Inggris menganut konsep restat dan di Prancis menganut konsep the rule of law. Keduanya ini lahir sebagai usaha atau cara untuk menentang tindakan sewenang-wenang dari para penguasa. Nah, di mana di kedua konsep ini juga memberikan pengaruh pada isi penegakan hukum di negara tersebut dan juga negara-negara di dunia atau negara-negara bekas jajahan. Boleh selanjutnya? Oke, kemudian ada restat. Jadi kalau di restat ini konsepnya itu berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara itu harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Restat ini menganut aliran Eropa kontinental, yang mana artinya itu merupakan upaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam suatu negara. Nah, pemikiran ini dari tokoh atau ahli hukum dan filsafat Eropa, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kemudian respon dari kekuasaan absolut ini itu pas kejadian negara dikuasai oleh Louis ke-14 yang ada di Prancis.
Ciri-ciri dari konsep ini adalah adanya hak asasi manusia, kemudian ada pemisahan atau pembagian kekuasaan yang menjamin HAM yang kita kenal sebagai trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang mana ketiganya itu saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain. Kemudian ada pemerintahan berdasarkan dengan peraturan-peraturan, kemudian juga diterapkan prinsip transparansi negara, di mana semua keputusan yang diputuskan itu harus ada alasannya, harus jelas. Dan juga hierarki hukum dan hukumnya itu sendiri harus jelas dan pasti. Boleh selanjutnya. Oke, yang rule of law, konsep ini menyatakan bahwa negara itu harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan dari pejabat secara individual. Rule of law ini menganut aliran Anglo-Saxon yang mana sama artinya ya, kayak yang di Restad tadi itu yang Eropa kontinental yang merupakan upaya untuk mengurangi keabsolutan raja di dalam suatu negara. Namun tokoh yang menggagas dari bentuk negara hukum ini adalah Albert Van Dicey. Kemudian ada 3 unsur dasar yang disampaikan oleh Albert Van Dicey sebagai tokoh yang menggagas konsep rule of law ini. Yang pertama ada supremacy of law, di mana tidak boleh ada kesewenangan. Contohnya, seseorang hanya boleh dihukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Kemudian yang kedua ada equality before the law, itu artinya adanya kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun para pejabat. Kemudian ada constitution based on individual rights and enforced by the courts. Itu artinya adanya penegasan dan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui konstitusi atau kita kenalnya tadi UUD dan juga keputusan-keputusan dari pengadilan. Boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu prinsip-prinsip negara hukum. Di sini ada 6 prinsip negara hukum. Yang pertama ialah adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal tersebut terjadi, dapat diawasi dengan pengujian melalui lembaga eksekutif atau lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang-wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Lalu yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Negara wajib untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mana diatur pada Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 27, lalu pasal 28, baik 28A, B, C, dan seterusnya, lalu pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 34. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance, yang mana pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, yang bertugas untuk membentuk undang-undang terdiri dari DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Lalu ada kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terdiri dari presiden, wakil presiden, pemerintah daerah, gubernur. Lalu yang ketiga ada kekuasaan yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Contohnya ialah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode atau total 10 tahun. Yang mana hal itu terdapat pada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pasal 7. Lalu yang kelima, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan di mana segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan ayat 3. Yang terakhir, adanya peradilan administrasi,
yaitu peradilan yang hanya diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum. Di Indonesia, peradilan administrasi sendiri ditegakkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, yang mana tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Next. Ya baik, selanjutnya ada negara hukum Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, namun terdapat perbedaan sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Pada saat sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum. Di sini belum adanya pernyataan Indonesia sebagai negara hukum. Ketika saat sesudah amandemen Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya juga ada Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat 1 mengenai kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 mengenai HAM. Selanjutnya dinamika pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan badan peradilan. Kepolisian ini memelihara keamanan dalam negeri. Kemudian kejaksaan yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasarkan KUHP. Selanjutnya KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi ini meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada di UU nomor 20 tahun 2002. Dan yang terakhir badan-badan peradilan. Itu lembaga penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mencari keadilan. Badan-badan tersebut ini terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya kurang sebelumnya minta maaf bila ada salah kata. Silakan jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 atas presentasinya. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain jika ada pertanyaan, kurang lebih 2 pertanyaan sudah cukup mungkin. Silakan ada yang ingin bertanya. Dipersilakan. Sambil menunggu yang lainnya, saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Tadi kan ada beberapa, kalau tidak salah lihat itu ada kepolisian, kemudian ada badan peradilan, kejaksaan, dan satu lagi KPK. Nah, pertanyaan saya itu,
apakah dari keempat lembaga ini saling bekerja sama dalam mempertegas hukum di Indonesia, atau ada lembaga sendiri yang berdiri sendiri tanpa dicampur tangani oleh pemerintah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Izin bertanya. Iya, silakan Mas Ciki. Pertanyaannya, dari keempat lembaga tadi yang ada kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya itu, nah menurut kalian ini lembaga mana yang cocok buat pengaduan masalah oleh sebentar. Lembaga mana yang menurut kalian cocok untuk pengaduan masyarakat? Kan banyak ya permasalahan di Indonesia ini. Nah, menurut kalian yang paling efektif itu lembaga yang mana? Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Jeki pertanyaannya. Apakah sudah jelas kelompok 9 pertanyaan dari Jeki? Dipersilakan. Ya, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Oke, dipersilakan buat teman yang lain jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 9 dari pertanyaan saya dan pertanyaan Jeki. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Egan tadi ya. Apakah keempat lembaga ini saling bekerja sama atau ada lembaga yang berdiri sendiri? Kalau misalkan untuk membentuk suatu negara hukum yang baik, tentunya semua lembaga-lembaga penegak hukum ini harus saling bekerja sama. Namun untuk lembaga yang berdiri sendiri itu tetap diperlukan, seperti contohnya KPK. KPK itu sebuah lembaga yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah, karena KPK itu kan tugasnya menjamin bahwa tidak ada pejabat yang melakukan korupsi. Jadi KPK itu berdiri sendiri dan harus tidak dinaungi oleh pemerintah, seperti itu. Apakah cukup? Puas, Egan? Ya, baik, jelas. Terima kasih, Nanda Sadrina. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal mengenai dari keempat lembaga tadi, mana yang cocok untuk jadi pengaduan masalah dari masyarakat gitu ya. Jawabannya adalah kepolisian. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kemudian juga pada pasal 13 dijabarkan kembali tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa mereka memiliki tugas sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang paling tepat adalah kepolisian gitu, karena memang sudah menjadi fungsi dan tugas mereka untuk melayani masyarakat dan memberikan perlindungan gitu.
Apa sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok 9. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya lagi? Ditunggu kurang lebih 2 menit lagi ya. Terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dicukupkan saja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 9 yang telah memaparkan hasil presentasinya tentang negara hukum. Dan untuk sekretaris yang merecord pertemuan ini, nanti tolong link YouTube-nya atau itunya share ke gue biar nanti gue forward ke Pak Jengkinya. Mungkin hari ini bisa ditutup. Terima kasih teman-teman telah join. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.